Bayangkan seorang pria tua, duduk sendiri di sebuah rumah sederhana yang dibangun dari hasil kerja kerasnya selama puluhan tahun. Di tangannya ada sebuah buku tabungan, dan di dalamnya tertera angka yang bagi sebagian orang tampak cukup besar. Namun tahukah kamu, angka itu tidak lagi berarti apa-apa? Bukan karena hilang, bukan pula karena tertipu, tapi karena ia menaruhnya di tempat yang salah. Di bank. Di tempat yang katanya aman, tapi justru perlahan-lahan menggerogoti nilainya. Di tempat yang dianggap menyimpan masa depan, tapi ternyata menyembunyikan perlahan kemiskinan yang tak terasa. Mengapa kita menganggap bahwa menaruh uang di bank saat kita sudah tua adalah bentuk kebijaksanaan? Apakah benar menyimpan dana pensiun di sana berarti kita aman? Atau justru itu adalah ilusi aman yang dibentuk oleh sistem agar kita tetap patuh, tetap diam, dan tetap miskin secara perlahan? Ini bukan soal teori konspirasi. Ini soal kenyataan yang bisa dibuktikan dengan logika, dengan angka, dan dengan fakta di lapangan. Kita hidup dalam dunia yang berubah cepat. Harga barang naik setiap tahun. Biaya hidup makin tinggi. Tapi apa yang terjadi dengan uang yang kita simpan di bank? Ia diam. Ia membeku. Bahkan bunganya tidak bisa mengejar laju inflasi. Setiap tahun, nilai uang itu turun. Dan yang lebih menyakitkan, kita bahkan harus membayar biaya administrasi, potongan pajak, dan berbagai beban tak terlihat lainnya. Uang kita tidak tumbuh, justru menyusut. Dan ini adalah fakta yang harus dihadapi, terutama oleh mereka yang sudah masuk usia tua. Menaruh uang di bank saat usia sudah senja bukan hanya keliru, tapi sangat dungu. Mengapa? Karena saat itu kita tidak lagi dalam masa produktif. Kita tidak lagi punya banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahan keuangan. Apa yang kita punya hanyalah sisa waktu. Dan sisa waktu itu seharusnya digunakan untuk menikmati hidup, bukan untuk menyesali keputusan keuangan yang bodoh. Namun sayangnya, banyak orang justru terperangkap dalam pemikiran konservatif yang diwariskan secara turun-temurun. Simpan uang di bank, itu aman, itu bijak. Padahal kenyataannya tidak. Mari kita renungkan lebih dalam. Saat seseorang bekerja selama 30 hingga 40 tahun, ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk hari tua. Dalam benaknya, uang itu akan disimpan rapi di bank, lalu suatu hari akan digunakan saat pensiun tiba. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ia melihat harga rumah melonjak tinggi, harga makanan tak lagi sama seperti dulu, biaya kesehatan makin menggila, dan anak-anak yang tadinya bisa diandalkan justru punya masalah keuangan sendiri. Di tengah tekanan itu, ia mulai mencairkan uang dari tabungannya. Tapi karena uang itu hanya disimpan, bukan dikembangkan, nilainya tidak cukup. Ia pun terpaksa hidup pas-pasan, kadang bahkan harus berutang untuk bertahan hidup. Ironis. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang logika keuangan. Saat kita menyimpan uang di bank, bunga yang kita dapat paling tinggi hanya sekitar 2% per tahun. Tapi inflasi bisa mencapai 4% atau bahkan lebih. Artinya, nilai real uang kita menyusut 2% setiap tahun. Dalam 5 tahun, uang itu sudah kehilangan sekitar 10% nilainya. Dalam 10 tahun, 20%. Dan ingat, ini belum termasuk biaya administrasi bulanan, pajak bunga, dan potongan lain yang seringkali tidak kita sadari. Maka jika seseorang menyimpan 100 juta rupiah saat pensiun, dalam 10 tahun nilainya bisa tinggal 80 juta secara real. Bukan bertambah, malah berkurang. Dan ini terjadi diam-diam, tanpa alarm, tanpa peringatan. Lalu apa solusinya? Apakah tidak boleh menyimpan uang di bank sama sekali? Jawabannya bukan hitam atau putih. Tapi yang jelas, menaruh seluruh uang di bank saat sudah tua adalah keputusan yang sangat tidak cerdas. Bank bisa digunakan untuk menampung dana darurat, untuk kebutuhan jangka pendek, atau sebagai tempat transit sementara. Tapi untuk kebutuhan jangka panjang, apalagi di usia tua, kita harus berpikir lebih strategis. Uang itu harus bergerak, bukan diam. Harus bekerja, bukan tidur. Harus menghasilkan, bukan hanya disimpan. Banyak orang tua di negeri ini yang menjadi miskin bukan karena tidak punya uang, tapi karena salah menempatkan uangnya. Mereka percaya bahwa uang di bank akan menjaga mereka. Padahal kenyataannya, bank hanya menjaga sistem, bukan nasabah. Bank punya kepentingan sendiri, dan itu bukan kesejahteraan kita.
Maka jika kita ingin tua dengan tenang, dengan martabat, dan tanpa beban, kita harus berani mengubah cara berpikir. Kita harus berani mempertanyakan doktrin lama, dan mulai melihat kenyataan dengan mata terbuka. Beberapa orang mungkin akan bertanya, kalau tidak di bank, lalu uangnya disimpan di mana? Ini pertanyaan yang wajar. Tapi sebelum kita menjawab kemana uang itu harus pergi, kita harus pahami dulu mengapa bank bukan tempat yang ideal. Kita harus pahami dulu betapa sistem ini tidak berpihak pada mereka yang pasif. Dunia hari ini adalah dunia yang menghargai pergerakan, perputaran, dan produktivitas. Uang yang diam tidak dihargai. Uang yang bekerja, itulah yang akan terus tumbuh. Maka langkah pertama adalah menerima bahwa paradigma lama itu keliru. Baru setelah itu, kita bisa bicara soal alternatif. Sebagian besar dari kita dibesarkan dengan pemahaman bahwa bank adalah tempat yang aman. Kita diajari bahwa uang yang disimpan di sana tidak akan hilang, tidak akan rusak, dan bisa diambil kapan saja. Itu semua benar. Tapi ada yang tidak diceritakan, yaitu bahwa uang itu tidak berkembang, bahwa ia diam, membeku, dan pelan-pelan kehilangan daya belinya. Ini seperti menyimpan buah di lemari es. Ia memang tidak busuk seketika, tapi juga tidak menjadi makanan. Ia hanya bertahan sebentar, lalu membusuk perlahan, dan pada akhirnya tidak bisa dinikmati. Analoginya sederhana. Jika seseorang menaruh uang 100 juta rupiah di bank saat ia berusia 60 tahun, dan berharap uang itu akan cukup untuk hidup hingga usia 75, maka ia harus menghadapi kenyataan bahwa biaya hidup tidak tetap. Biaya rumah, makanan, obat-obatan, transportasi, semuanya naik. Dan 100 juta itu, yang terlihat banyak saat ditabung, akan terasa kecil saat dibelanjakan. Apalagi jika ada keadaan darurat, seperti sakit atau kebutuhan keluarga. Maka uang itu akan habis lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan setelah itu, tidak ada lagi sumber penghasilan. Inilah yang sering terjadi, dan sayangnya, banyak yang tidak menyadarinya sampai terlambat. Jika kita benar-benar peduli pada masa tua kita, maka kita harus berpikir lebih jauh dari sekadar uang di bank aman. Kita harus bertanya, apakah uang itu akan cukup? Apakah ia akan tumbuh? Apakah ia bisa menopang kebutuhan hidup kita selama 20 atau 30 tahun mendatang? Jika jawabannya tidak, maka jelas bahwa kita harus mencari cara lain. Dan ini bukan soal berani atau tidak. Ini soal tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masa depan, dan terhadap orang-orang yang bergantung pada kita. Salah satu kesalahan fatal yang sering dilakukan banyak orang saat sudah memasuki usia pensiun adalah mereka berhenti berpikir kritis. Mereka menganggap bahwa masa tua adalah masa istirahat. Tidak salah memang, tapi yang menjadi masalah adalah saat kita ikut mengistirahatkan cara berpikir kita. Kita berhenti bertanya. Kita berhenti menganalisis. Kita berhenti mengevaluasi apakah keputusan keuangan yang kita ambil itu masuk akal atau hanya sekadar kebiasaan warisan. Dan salah satu warisan kebiasaan yang paling berbahaya adalah keyakinan bahwa uang akan selamat dan berkembang jika disimpan di bank. Padahal, kenyataan di lapangan sangat berbeda. Tidak sedikit orang yang setelah pensiun, justru harus kembali bekerja. Ada yang jadi sopir, ada yang buka warung kecil-kecilan, ada yang bahkan mengemis di pinggir jalan. Bukan karena mereka malas merencanakan, tapi karena perencanaan mereka dibangun di atas fondasi yang lemah, menyimpan uang, bukan mengelolanya. Padahal di usia tua, kita tidak lagi bisa mengandalkan tenaga. Yang bisa kita andalkan hanyalah hasil dari keputusan finansial kita di masa lalu. Dan kalau semua uang kita hanya disimpan tanpa arah, maka masa depan kita hanya tinggal menunggu waktu untuk kolaps. Ada satu kalimat yang sangat penting untuk direnungkan. Uang yang tidak dikelola akan habis, dan uang yang hanya disimpan akan lenyap nilainya. Ini bukan pendapat, ini hukum ekonomi. Uang bersifat cair. Ia harus dialirkan agar tidak mengendap dan membusuk. Sama seperti air. Bayangkan kamu punya sumber air yang kamu simpan selama bertahun-tahun tanpa ditutup rapat dan tidak pernah diganti. Lama-lama, air itu akan kotor, berlumut, dan tidak bisa diminum. Begitu juga dengan uang. Kalau hanya disimpan di bank, nilainya akan tergerus, dan lama-lama tak bisa digunakan untuk apa-apa lagi. Sebagian orang berkilah,
Tapi uang saya aman di bank, tidak hilang. Betul, secara nominal uang itu tidak berkurang. Tapi secara daya beli, uang itu menurun. Dulu 1 juta bisa membeli banyak hal. Sekarang, hanya cukup untuk kebutuhan dasar selama beberapa hari saja. 10 tahun lagi, mungkin tidak cukup untuk membeli obat bulanan. Inilah yang banyak tidak disadari. Dan ketika mereka sadar, semua sudah terlambat. Penyesalan pun tidak bisa membalik waktu. Bahkan lebih parah, beberapa bank memberikan bunga yang lebih rendah dari inflasi. Artinya, kamu tidak hanya tidak untung, tapi benar-benar rugi. Itu sama saja kamu membayar bank untuk menyimpan uangmu. Bayangkan, kamu menitipkan uang, tapi justru kamu yang membayar. Lucu, tapi nyata. Inilah ironi sistem perbankan modern yang tidak pernah dijelaskan secara transparan kepada masyarakat luas. Sistem ini dibuat agar hanya mereka yang tahu cara menggerakkan uang yang diuntungkan. Sementara mereka yang hanya menabung dan diam, justru menjadi korban sistem. Lalu muncul pertanyaan logis. Kalau tidak disimpan di bank, lalu uangnya diapakan? Disinilah kita harus belajar. Disinilah kecerdasan finansial menjadi kunci utama dalam menyelamatkan masa tua. Kita harus memikirkan cara-cara alternatif, bukan untuk menjadi kaya raya, tapi setidaknya untuk mempertahankan nilai uang agar tidak hilang dimakan waktu. Dan percayalah, ada banyak cara yang lebih cerdas daripada hanya menaruh uang di tabungan bank. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menempatkan sebagian dana pada aset produktif. Tidak perlu berpikir terlalu rumit. Cukup sederhana. Misalnya menyewakan properti, membuka usaha kecil yang stabil, atau bahkan berinvestasi secara konservatif di instrumen yang lebih masuk akal seperti logam mulia atau surat berharga negara. Intinya, uang itu tidak boleh diam. Ia harus bergerak, harus menghasilkan. Walaupun sedikit, setidaknya cukup untuk menutup inflasi dan menjaga daya beli kita agar tidak terkikis habis. Di usia tua, bukan waktunya kita berspekulasi tinggi. Bukan pula waktunya untuk ambil risiko besar. Tapi justru karena itulah, kita tidak boleh membiarkan uang kita membusuk tanpa perlawanan. Maka strategi yang diperlukan adalah strategi bertahan hidup secara finansial. Uang yang kita punya harus disebar ke tempat-tempat yang tidak hanya aman, tapi juga memberikan nilai tambah. Dan bank bukan tempat yang masuk dalam kategori itu. Jika seluruh uang kita hanya diam di sana tanpa pergerakan apapun. Banyak orang merasa takut mencoba hal baru di usia tua. Takut tertipu, takut rugi, takut salah langkah. Tapi bukankah lebih menakutkan jika kita menyadari di usia 80 bahwa uang yang kita tabung selama hidup, kini tidak bisa lagi membeli apapun? Ketakutan kita terhadap risiko, seringkali lebih besar daripada ketakutan terhadap kerugian nyata. Padahal yang paling berbahaya bukan risiko yang kelihatan, tapi kerugian yang diam-diam terjadi tanpa kita sadari. Salah satu pelajaran yang harus kita pahami adalah bahwa bank adalah institusi bisnis. Ia bukan lembaga sosial. Tujuannya adalah mencari keuntungan, bukan menyejahterakan nasabah. Maka ketika kita menitipkan uang di sana, kita sedang bertransaksi dengan sistem yang tahu cara mengambil keuntungan dari uang kita. Kita tidak sedang menyelamatkan uang. Kita sedang memberikan bahan bakar kepada lembaga yang tahu bagaimana cara menggandakan uangnya sendiri, tapi tidak membagikan keuntungannya secara adil kepada kita. Jika kita ingin hidup tenang di usia tua, maka kita harus mengambil peran sebagai pengelola, bukan hanya sebagai penyimpan. Kita harus berpikir seperti orang yang sadar bahwa setiap rupiah punya tanggung jawab. Ia harus diberdayakan. Ia harus diberi misi. Jangan biarkan uang itu tidur di tempat yang salah, hanya karena kita malas belajar. Kemalasan di masa tua adalah racun paling halus yang bisa menghancurkan masa depan yang sudah kita bangun susah payah. Mungkin ada yang berkata, tapi saya tidak tahu caranya, saya sudah terlalu tua untuk belajar. Tidak ada kata terlambat. Belajar mengelola uang tidak membutuhkan otot, tidak membutuhkan ijazah tinggi, tidak membutuhkan keahlian teknis yang rumit. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk membuka mata dan mendengarkan pengalaman orang lain. Ada banyak sumber informasi. Ada banyak kisah nyata dari mereka yang berhasil mengelola uangnya dengan baik meski usianya tidak lagi muda. Yang penting, kita tidak boleh menyerah pada kebodohan yang dibuat-buat. Jika kita masih berpikir bahwa menyimpan uang di bank adalah jalan terbaik,
maka kita sedang menggantungkan masa depan pada sistem yang tidak peduli pada kita. Kita sedang membohongi diri sendiri demi kenyamanan semu. Dan yang paling menyedihkan adalah, kita sedang mewariskan pola pikir yang keliru kepada anak-anak kita. Mereka akan tumbuh besar dengan anggapan yang sama, bahwa uang harus disimpan, bukan dikelola. Dan siklus kebodohan ini akan terus berulang dari generasi ke generasi. Mari kita perjelas satu hal yang sering disalahpahami. Tidak ada yang melarang kita untuk menyimpan uang di bank. Bank tetap bisa berguna, asalkan kita tahu batasannya. Tapi masalahnya adalah, banyak orang menjadikan bank sebagai satu-satunya tempat menyimpan harapan finansial mereka. Dan di usia tua, itu adalah kesalahan besar. Kesalahan yang bukan hanya merugikan secara materi, tapi juga secara psikologis. Karena begitu uang mulai habis, beban mentalnya akan jauh lebih berat dari sekadar kehilangan angka di tabungan. Kita mulai merasa gagal, merasa tidak berdaya, dan akhirnya bergantung kepada orang lain. Di titik inilah harga diri seseorang runtuh. Ketika seorang ayah atau ibu yang dulu bekerja keras sepanjang hidup, kini harus menengadahkan tangan kepada anak-anaknya untuk sekadar membeli obat atau membayar listrik bulanan. Itu bukan hanya soal ekonomi. Itu soal martabat. Dan martabat yang runtuh di usia tua sangat sulit dipulihkan. Semua berawal dari keputusan sederhana yang salah arah, menaruh seluruh uang di bank, membiarkannya diam, dan percaya bahwa itu cukup untuk masa tua. Kita harus paham bahwa uang memiliki umur pakai. Uang yang tidak diputar akan melemah seperti tubuh yang tidak bergerak. Maka di usia tua, strategi kita bukan lagi menumpuk uang, melainkan menjaga nilai uang tetap hidup. Bukan dengan cara-cara ekstrim atau nekat, tapi dengan cara yang terukur, bijak, dan penuh perhitungan. Karena di usia tua, kita justru harus makin cerdas dalam mengelola keuangan. Bukan makin pasif, bukan makin takut, dan bukan makin bergantung. Banyak orang tua yang menyesal karena tidak pernah belajar soal investasi sejak muda. Tapi lebih banyak lagi yang menyesal karena saat sudah tua pun tetap tidak mau belajar. Padahal, investasi tidak harus rumit. Tidak semua bentuk investasi membutuhkan modal besar atau keberanian yang tinggi. Kadang, keputusan sederhana seperti membeli logam mulia dan menyimpannya secara terencana jauh lebih baik daripada menyimpan uang tunai dalam rekening. Atau ikut dalam usaha kecil keluarga yang sudah berjalan lama. Atau membeli barang-barang yang nilainya cenderung naik seperti tanah atau properti kecil di lokasi berkembang. Yang penting bukan berapa besar hasilnya, tapi apakah uang itu bergerak dan tumbuh atau tidak? Jangan salah sangka, bukan berarti semua orang harus jadi pengusaha di usia tua. Tidak semua orang cocok membuka usaha, apalagi jika tenaganya sudah tidak sekuat dulu. Tapi setiap orang tetap bisa menjadi pengelola uang yang cerdas. Dan untuk menjadi cerdas, yang dibutuhkan adalah informasi dan kemauan. Kita harus peka terhadap realitas sekitar. Kita harus bertanya kepada orang yang lebih paham. Kita harus mau duduk sebentar, membaca, merenung, dan mengambil keputusan berdasarkan logika, bukan hanya kebiasaan masa lalu. Ada satu fakta penting yang sering dilupakan. Lembaga keuangan, termasuk bank, memiliki satu kepentingan utama, menjaga kelangsungan bisnisnya. Maka jangan berharap mereka akan memberi nasihat terbaik untuk kepentingan pribadi kita. Mereka hanya akan menawarkan produk yang menguntungkan bagi mereka. Bahkan ketika bunga tabungan ditawarkan dengan embel-embel menarik, itu hanyalah permainan angka yang seringkali tidak mampu melawan inflasi. Mereka mengambil uang kita, memutarnya lewat kredit ke orang lain, lalu membayar kita dengan bunga kecil. Sementara mereka memperoleh keuntungan besar dari bunga kredit yang jauh lebih tinggi. Inilah sistem yang harus kita pahami dengan jernih. Sistem yang didesain bukan untuk memiskinkan kita secara langsung, tapi membuat kita tenang dalam kepalsuan. Kita merasa uang kita aman, padahal nilainya menyusut tiap hari. Kita merasa punya kendali, padahal uang itu bekerja untuk orang lain, bukan untuk kita. Maka semakin tua kita, semakin penting untuk mengubah cara pandang terhadap uang. Jangan hanya diam dan menunggu kenyataan menghantam. Bergeraklah lebih dulu sebelum terlambat. Banyak orang tua berpikir bahwa menyimpan uang di bank akan memberikan ketenangan. Tapi kenyamanan itu semu. Karena yang namanya tenang bukan soal menyimpan, tapi soal kepastian. Apakah kita yakin uang yang disimpan itu bisa memenuhi kebutuhan kita 5
atau 10 tahun ke depan? Apakah kita yakin tabungan itu bisa menang melawan kenaikan harga obat, makanan, dan biaya hidup? Kalau tidak yakin, maka sebenarnya kita tidak sedang tenang. Kita sedang menipu diri sendiri dengan rasa aman yang tidak nyata. Hal yang sering tidak disadari adalah bahwa usia tua bukan hanya soal pengeluaran harian, tapi juga soal pengeluaran tak terduga. Penyakit, perawatan, kerusakan rumah, bahkan kebutuhan keluarga bisa datang tiba-tiba. Dan jika semua uang kita hanya disimpan tanpa cadangan yang bisa tumbuh, maka kita akan kehabisan nafas dalam waktu singkat. Dan ketika uang habis, yang tersisa hanyalah penyesalan. Tidak ada salahnya belajar dari mereka yang gagal. Banyak cerita nyata dari orang-orang yang dulu merasa aman karena punya tabungan besar di bank. Tapi beberapa tahun kemudian, mereka harus menjual harta benda untuk bertahan hidup. Mereka tidak melakukan kesalahan besar. Mereka hanya terlalu percaya bahwa tabungan bisa menyelamatkan segalanya. Padahal dunia ini terlalu kejam untuk dihadapi hanya dengan menabung. Satu hal yang sangat penting untuk direnungkan adalah bahwa kita tidak hidup di zaman yang sama seperti orang tua kita dulu. Dulu, bunga bank bisa 10–15%. Sekarang, tidak sampai separuhnya. Dulu, menabung memang bisa menambah. Sekarang, menabung justru mengurangi. Dulu, biaya hidup stabil. Sekarang, harga naik tanpa henti. Maka menggunakan cara lama di zaman baru adalah kesalahan besar. Dan yang lebih besar lagi adalah jika kita tahu itu salah, tapi tetap melakukannya karena merasa malas belajar yang baru. Kita harus mengubah prinsip dari menyimpan untuk aman menjadi mengelola untuk bertahan. Di usia tua, kita harus menjadi pelindung bagi diri sendiri. Uang yang kita punya bukan hanya harus disimpan, tapi dijadikan alat untuk menjaga harga diri kita agar tidak terinjak oleh sistem yang tidak peduli. Kita tidak perlu menjadi ahli ekonomi. Kita hanya perlu logika sehat dan keberanian untuk melangkah keluar dari kebiasaan lama yang menyesatkan. Mari kita perjelas satu hal terakhir dalam bagian ini. Menaruh semua uang di bank di usia tua adalah bentuk kepasrahan. Dan kepasrahan itu seringkali lahir bukan dari kebijaksanaan, tapi dari ketidaktahuan. Jika kita benar-benar peduli pada masa tua yang tenang dan bermartabat, maka kita tidak boleh hanya menabung. Kita harus berpikir. Kita harus bertanya. Kita harus belajar. Karena tidak ada jaminan masa depan selain keputusan yang kita buat hari ini. Dalam dunia nyata, kita bisa melihat dua tipe orang tua yang sangat berbeda. Yang pertama, orang tua yang setiap bulannya hidup dari tabungan bank dan perlahan-lahan mulai menghabiskannya sedikit demi sedikit. Mereka selalu khawatir. Takut tabungannya habis. Takut jatuh sakit. Takut tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan sendiri. Bahkan untuk sekadar memberi hadiah ulang tahun kecil kepada cucunya pun, ia berpikir berkali-kali. Di sisi lain, kita juga melihat orang tua yang hidup tenang. Ia tidak lagi bekerja, tapi penghasilannya tetap ada. Uangnya terus mengalir, meskipun ia duduk santai di rumah. Ia tidak takut harga obat naik. Ia tidak khawatir jika suatu saat rumahnya perlu renovasi. Ia bisa menikmati hidup, karena ia tahu bahwa uangnya tidak hanya disimpan, tetapi dikelola. Pertanyaannya, apa yang membedakan dua orang tua ini? Jawabannya sederhana, cara berpikir tentang uang. Yang satu percaya bahwa uang harus disimpan dan dijaga. Yang satu lagi percaya bahwa uang harus diberdayakan dan digerakkan. Yang satu hidup dalam rasa aman palsu. Yang satu lagi hidup dalam kestabilan yang nyata. Dan semua itu bukan ditentukan oleh besar kecilnya jumlah uang, tetapi oleh cara mereka memandang fungsi uang itu sendiri. Kita terlalu sering mengajarkan generasi muda untuk menabung. Tapi jarang sekali kita mengajarkan mereka bagaimana menggunakan uang itu dengan benar. Dan karena tidak diajarkan, maka ketika mereka tua, mereka hanya punya satu kebiasaan, simpan uang di bank. Padahal, kenyataan zaman terus berubah. Menabung di bank sekarang bukan lagi bentuk kebijaksanaan, tapi justru bisa jadi langkah yang melemahkan. Bukan berarti kita harus anti-bank, tapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada bank, terutama ketika usia tidak lagi muda. Ada satu kesalahan besar dalam pola pikir masyarakat. Mereka mengira bahwa menjadi tua berarti berhenti membuat keputusan penting. Seolah-olah, ketika pensiun,
semua tanggung jawab berhenti. Padahal, di usia tua, justru kita sedang berada di masa yang paling menentukan arah akhir hidup kita. Apakah kita akan menua dengan damai atau menua dalam kecemasan tergantung dari keputusan finansial yang kita ambil di masa itu. Dan karena itu, tidak boleh ada kata terlambat. Bahkan jika usia sudah 60 lebih pun, keputusan hari ini bisa menentukan kondisi 5 atau 10 tahun ke depan. Dan mari kita bicara soal psikologi uang. Banyak orang tua yang merasa aman karena melihat angka dalam buku tabungan. Mereka melihat angka itu seperti benteng perlindungan dari masa depan. Tapi kenyataannya, itu adalah dinding palsu. Karena begitu kebutuhan meningkat dan angka itu mulai berkurang, mereka mulai merasa kehilangan arah. Tidak jarang, kondisi mental mulai terganggu. Stres, panik, depresi. Semua karena merasa tidak siap menghadapi kenyataan bahwa uang yang diam itu tidak cukup untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Kita juga harus mulai mengubah narasi dalam keluarga kita. Jangan lagi membesarkan anak dengan nasihat. Kalau punya uang, simpan di bank. Tapi ubahlah menjadi, kalau punya uang, kelola dengan cerdas. Ajari anak-anak untuk berpikir bagaimana uang bisa diputar. Bagaimana uang bisa menjadi alat produksi. Bagaimana uang bisa melahirkan nilai tambah. Dan yang lebih penting, ajarkan bahwa menyimpan itu bukan tujuan akhir, melainkan hanya langkah awal dari perjalanan panjang mengelola kekayaan. Mari kita tarik contoh yang lebih konkret. Seorang pensiunan guru punya dana pensiun sebesar 100 juta rupiah. Ia menaruh seluruh uangnya di tabungan. Setiap bulan ia menarik sedikit demi sedikit untuk kebutuhan hidup. Setelah 2 tahun, uang itu tinggal separuhnya. Dan harga barang pun sudah naik. Maka sisa uangnya terasa jauh lebih kecil dibanding saat awal ia menabung. Akhirnya, ia mulai berhemat berlebihan, menekan pengeluaran, menunda membeli obat, mengurangi makanan bergizi, dan semua itu berdampak buruk pada kesehatannya. Bandingkan dengan orang yang sama-sama punya 100 juta, tapi tidak menaruh seluruhnya di bank. Ia simpan hanya 30 juta di bank untuk kebutuhan darurat. Sisanya ia gunakan untuk membeli logam mulia, ikut dalam usaha keluarga kecil, atau bahkan menyewakan properti sederhana. Setiap bulan, ia masih punya pemasukan pasif. Ia tidak perlu menarik dari tabungan, karena kebutuhan dasarnya sudah tertutupi dari hasil aset yang produktif. Maka uangnya tetap utuh, bahkan bertambah. Dan yang paling penting, ia hidup dengan tenang. Ia tidak dihantui rasa takut uang habis. Inilah yang membedakan antara orang yang menyimpan uang dengan orang yang mengelola uang. Yang satu membekukan, yang satu menghidupkan. Dan bedanya sangat terasa di masa tua, di mana tubuh sudah tidak bisa lagi bekerja keras, dan satu-satunya penolong kita hanyalah keputusan-keputusan keuangan yang kita ambil hari ini. Kita juga harus memahami bahwa dunia saat ini tidak memihak kepada mereka yang pasif. Uang hanya tumbuh jika ia aktif, jika ia digunakan, jika ia bergerak. Uang yang diam, seolah tidak punya nyawa. Ia hanya angka di layar. Tapi uang yang diputar, ia bisa jadi modal. Ia bisa jadi penghasilan. Ia bisa jadi alat perlindungan. Maka jangan biarkan uang kita hanya tidur dalam angka-angka. Bangunkan dia. Gerakan dia. Tuntun dia untuk bekerja bagi kita, terutama saat kita sendiri sudah tidak kuat lagi bekerja. Beberapa orang mungkin merasa bahwa ini semua terdengar terlalu kompleks. Tapi percayalah, kompleksitas hanya terasa menakutkan jika kita belum mencoba. Ketika kita mulai membaca, belajar, bertanya, dan mengambil langkah kecil, semuanya akan terasa masuk akal. Tidak harus langsung besar. Mulailah dari yang sederhana. Dari membeli 1 gram emas setiap bulan. Dari menyewakan kamar kosong di rumah. Dari ikut dalam koperasi yang sehat, atau bahkan hanya dengan menyisihkan sebagian uang untuk digunakan dalam bisnis keluarga. Yang penting adalah pergerakan, bukan sekadar penyimpanan. Kita juga harus realistis. Di usia tua, kita memang tidak bisa mengambil risiko besar. Tapi justru karena itu, kita tidak boleh mengambil keputusan yang terlalu pasif. Menyimpan seluruh uang di bank itu bukan keputusan bijak. Itu keputusan yang malas dan tidak peduli terhadap kenyataan.
Dan keputusan seperti itu bisa membawa kita ke dalam lubang yang tidak bisa ditarik kembali. Jadi mari kita ubah cara pandang. Uang bukan hanya untuk disimpan. Uang adalah alat yang harus dikelola, digerakkan, dan dipertahankan nilainya. Terutama saat kita tidak lagi mampu menghasilkan. Jangan jadikan bank sebagai satu-satunya harapan. Gunakan bank sebagai alat bantu, bukan sebagai tempat mengubur masa depan. Di Indonesia, kita tumbuh dalam budaya yang sangat menghormati ketenangan. Ketenangan itu sering disamakan dengan aman. Dan aman, dalam banyak benak masyarakat kita, identik dengan uang disimpan di bank. Maka dari kecil kita dicekoki kalimat-kalimat seperti, nabung itu bagus, jangan terlalu banyak ambil risiko, uang di bank itu aman. Dan benar, pada zamannya, nasihat itu memang ada benarnya. Tapi dunia berubah, zaman berubah, realita berubah, dan sayangnya, cara berpikir kita masih tertinggal di belakang. Generasi orang tua kita dulu hidup dalam situasi di mana harga-harga stabil, dan bunga bank cukup tinggi. Menabung bisa jadi salah satu bentuk perencanaan masa depan. Tapi sekarang, kita hidup dalam sistem keuangan yang sangat cair, sangat cepat, dan tidak memberi ruang bagi uang yang diam. Maka kalau kita masih membawa cara berpikir yang sama, kita sedang berjalan mundur ke arah jurang. Dan yang lebih parah, kita akan mewariskan cara berpikir itu kepada anak cucu kita, pola pikir yang akan menyesatkan mereka dalam dunia yang tidak lagi sama. Inilah sebabnya, kita tidak boleh menua dalam ketidaksadaran. Kita harus menjadi orang tua yang tetap belajar, tetap adaptif, dan tetap berani mengevaluasi keputusan sendiri. Jangan malu untuk mengakui bahwa kita salah. Karena justru di usia senja, keberanian untuk memperbaiki kesalahan masa lalu adalah bentuk kematangan yang sejati. Jangan pertahankan kesalahan hanya demi ego. Karena yang akan menanggung akibatnya bukan hanya kita, tapi juga orang-orang yang kita cintai. Bayangkan seorang ayah yang sejak muda bekerja keras, tidak pernah foya-foya, tidak pernah berutang, dan berhasil menabung cukup banyak di bank. Tapi di usia 75 tahun, ia jatuh sakit. Biaya rumah sakit membengkak. Tabungannya habis. Anak-anaknya pun sedang dalam kondisi keuangan yang sulit. Akhirnya, ia harus menjual rumah dan tinggal menumpang. Seluruh hidupnya dihabiskan dengan disiplin menabung. Tapi semua itu tidak cukup. Hanya karena ia tidak pernah belajar bagaimana membuat uangnya tumbuh. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kenyataan yang terjadi di sekitar kita, lebih sering dari yang kita bayangkan. Sebaliknya, ada orang yang mungkin tidak terlalu besar penghasilannya. Tapi di usia 50-an, ia mulai belajar soal logam mulia, properti sewa, atau bahkan bisnis kecil-kecilan. Ia tidak langsung paham. Tapi ia bertanya. Ia membaca. Ia berdiskusi. Ia mencari mentor. Dan perlahan, uang yang ia miliki mulai berubah fungsi, dari benda pasif menjadi alat produktif. Maka ketika pensiun datang, ia tidak hanya punya tabungan. Ia punya aliran penghasilan. Dan yang lebih penting, ia punya ketenangan yang tidak berasal dari ilusi, tapi dari pondasi yang nyata. Perubahan pola pikir seperti inilah yang perlu kita dorong. Bukan sekadar menambah uang, tapi mengubah hubungan kita dengan uang. Kita harus berhenti melihat uang sebagai benda yang harus diamankan. Uang adalah alat. Alat untuk melindungi martabat. Alat untuk menjaga kesehatan. Alat untuk memberi bantuan. Alat untuk menikmati hidup dengan cara yang wajar. Dan alat itu tidak akan berguna jika hanya kita simpan dalam laci atau dalam rekening bank tanpa pernah diberdayakan. Kita juga tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa sistem perbankan tidak akan menyelamatkan kita dari kesulitan hidup. Mereka bukan lembaga kesejahteraan. Mereka institusi bisnis. Dan mereka akan terus berjalan dengan atau tanpa kita. Maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari jebakan uang diam adalah kesadaran diri sendiri. Kita tidak perlu menjadi ahli ekonomi. Tapi kita wajib menjadi pemilik penuh atas nasib keuangan kita sendiri. Satu strategi penting yang sering dilupakan adalah diversifikasi. Jangan pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang. Dalam konteks ini, jangan taruh seluruh uang di bank. Pecah uang itu menjadi beberapa pos. Sebagian bisa ditaruh dalam bentuk kas untuk kebutuhan darurat.
Sebagian bisa digunakan untuk membeli aset yang nilainya cenderung stabil atau naik. Sebagian bisa digunakan untuk membantu usaha orang lain dengan perjanjian yang jelas. Bahkan sebagian bisa digunakan untuk pendidikan atau pelatihan, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup kita di usia tua. Tapi semua ini tentu tidak bisa dilakukan jika kita masih terperangkap dalam rasa takut. Takut kehilangan, takut salah, takut mencoba. Dan yang paling berbahaya adalah rasa takut untuk berubah. Kita harus ingat, perubahan memang tidak selalu nyaman, tapi stagnasi di usia tua bisa sangat berbahaya. Karena saat tubuh tidak lagi kuat, maka hanya keputusan yang cerdaslah yang bisa melindungi kita. Ada satu hal menarik yang sering diungkap oleh para perencana keuangan profesional. Mereka bilang, justru orang-orang yang telat belajar soal uang, yang paling semangat saat akhirnya paham. Karena mereka tahu waktu mereka terbatas, maka mereka memanfaatkan setiap menit dengan maksimal. Mereka bertanya lebih dalam. Mereka lebih hati-hati. Dan justru karena itu, mereka bisa menghindari kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa sudah tahu segalanya. Usia tua bukan waktu untuk berhenti belajar. Justru itu waktu terbaik untuk menyederhanakan hidup, tapi dengan kecerdasan, bukan dengan kepasrahan. Kita tidak harus memiliki banyak, tapi yang sedikit itu harus dikelola dengan baik. Jangan biarkan uang mengatur kita. Kita yang harus mengatur uang. Bahkan jika itu jumlahnya tidak seberapa. Dan yang lebih penting dari semua ini adalah, jangan hanya berpikir soal diri sendiri. Di usia tua, kita bukan hanya menjadi penikmat hidup, tapi juga contoh bagi generasi di bawah kita. Anak-anak kita melihat apa yang kita lakukan. Cucu-cucu kita mendengar cerita tentang keputusan kita. Maka jangan wariskan rasa takut dan pola pikir miskin. Wariskan keberanian untuk mengelola uang dengan bijak. Wariskan pola pikir mandiri dan bertanggung jawab. Itu jauh lebih berharga daripada harta yang banyak tapi habis begitu saja tanpa arah. Mari kita pikirkan sejenak. Jika sekarang kita sudah berada di usia 50 tahun, berapa tahun lagi kita benar-benar bisa bekerja secara aktif dan produktif? Apakah 10 tahun? Atau mungkin hanya 5 tahun lagi? Kalau kita jujur, tubuh ini sudah tidak sekuat dulu. Daya tahan fisik menurun, fokus menurun, dan risiko kesehatan meningkat. Maka setiap keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan kenyamanan atau penderitaan kita 5-10 tahun ke depan. Jadi, apa yang akan terjadi jika kita tetap menyimpan seluruh uang kita di bank? Inflasi akan terus berjalan. Harga kebutuhan pokok akan naik setiap tahun. Biaya pengobatan akan terus melonjak. Dan nilai uang kita akan terus menyusut. Ini bukan teori. Ini kenyataan. Dan ketika suatu hari kita benar-benar butuh uang dalam jumlah besar, kita akan terkejut karena ternyata uang yang kita simpan selama ini tidak cukup. Bukan karena kita tidak menabung, tapi karena kita menabung di tempat yang tidak lagi sesuai dengan zaman. Sebaliknya, bayangkan jika mulai hari ini kita membuat rencana baru. Kita pelajari satu persatu instrumen keuangan yang lebih sehat. Kita mulai kecil. Kita mulai dari yang paling kita pahami. Tidak usah muluk-muluk langsung beli properti atau buka bisnis besar. Kita bisa mulai dari logam mulia, dari obligasi retail, dari reksadana pasar uang, dari membuka usaha kecil berbasis rumah, atau dari membantu anak kita membangun usahanya dengan sistem yang jelas. Intinya satu, uang harus diberdayakan. Uang yang hanya diam, tidak akan pernah bekerja untuk kita. Ada banyak contoh nyata dari orang-orang yang berhasil melakukan transformasi keuangan di usia tua. Ada ibu rumah tangga yang baru belajar soal investasi di usia 60 tahun, dan di usia 70 ia bisa punya penghasilan pasif dari hasil logam mulia dan kontrakan rumah kecil. Ada pensiunan guru yang menyadari bahwa pensiunnya tidak cukup, lalu mulai belajar menjual produk secara daring. Dalam 3 tahun, ia bisa menutupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan anak-anak. Ada juga mantan karyawan swasta yang menggunakan uang pensiunnya untuk membeli 1 unit properti kos-kosan kecil, dan sekarang ia hidup dari hasil sewanya tanpa khawatir. Itu semua bukan hasil dari keajaiban. Itu hasil dari keputusan. Keputusan untuk tidak terlena. Keputusan untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai. Keputusan untuk tidak mengandalkan sistem lama yang sudah tidak relevan.
dan keputusan untuk tidak menaruh seluruh harapan pada bank yang tidak pernah benar-benar memedulikan nasib kita. Saya tahu banyak orang yang akan menonton video ini mungkin merasa tidak nyaman. Mungkin merasa tersindir. Bahkan mungkin ada yang merasa marah, karena selama ini mereka sudah terlanjur menyimpan seluruh hartanya di bank. Tapi saya ingin mengatakan satu hal, lebih baik tersinggung sekarang daripada menyesal nanti. Karena selama kita masih hidup, masih sadar, dan masih bisa mengambil keputusan, maka belum terlambat untuk berubah. Tidak ada usia tertentu yang membatasi kita untuk menjadi cerdas secara finansial. Bahkan di usia 70 sekalipun, jika kita mau belajar dan berani bertindak, maka kita masih bisa memperbaiki banyak hal. Kita hanya perlu satu hal, kemauan. Kemauan untuk melihat fakta. Kemauan untuk mengakui bahwa dunia sudah berubah. Kemauan untuk bertanya, untuk belajar, dan untuk meninggalkan pola pikir lama yang ternyata tidak lagi cocok. Dan di atas semua itu, kemauan untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai dari kehancuran finansial yang sebetulnya bisa dicegah. Jangan pikir ini soal menjadi kaya raya. Bukan. Ini soal bertahan hidup dengan bermartabat. Karena tidak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat orang tua yang dulu dihormati, kini harus menunduk karena tidak bisa membayar rumah sakit. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat seseorang yang bekerja seumur hidup, harus menggantungkan hidup pada belas kasihan anak-anaknya hanya karena uangnya habis di rekening yang nilainya terus terkikis. Dan tidak ada yang lebih tragis daripada melihat orang yang disiplin menabung, justru menjadi miskin karena terlalu percaya pada sistem yang diam, padahal dunia terus bergerak. Jadi, hari ini saya ingin mengajak Anda berpikir ulang. Apakah Anda mau menjadi tua dengan rasa aman yang palsu, atau dengan kesiapan yang nyata? Apakah Anda ingin hidup tenang karena uang Anda ada? Atau hanya karena Anda berpura-pura tidak tahu bahwa uang itu sedang menyusut diam-diam? Dan yang paling penting, apakah Anda mau mengambil kendali atas hidup Anda sendiri? Jika jawaban Anda adalah ya, maka langkah pertama sudah jelas. Keluarlah dari ilusi bahwa menyimpan uang di bank adalah cara terbaik menjaga masa depan. Itu bukan cara bodoh. Itu cara lama. Tapi dunia sudah berubah. Dan Anda harus berubah juga. Mulailah dari sekarang. Cari tahu. Belajar. Tanya orang yang paham. Konsultasi. Coba perlahan. Gagal sedikit tidak apa-apa. Asal jangan diam. Karena diam adalah keputusan paling mahal, terutama di usia tua. Uang itu bukan untuk disembah. Tapi uang juga bukan untuk dibiarkan mati dalam rekening. Gunakan ia sebagai alat. Perkaya pengetahuan Anda. Pertajam intuisi Anda. Dan jadilah pemilik masa depan Anda sendiri, dengan kehormatan, dengan kecerdasan, dan dengan keberanian. Karena orang yang bijak tahu bahwa yang paling berbahaya bukanlah kekurangan uang, tapi salah dalam mengelolanya. Dan tidak ada yang lebih dungu dari menaruh semua harapan di tempat yang jelas-jelas tidak lagi menguntungkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa video ini membuka mata Anda, silakan bagikan ke orang tua, saudara, atau teman-teman Anda. Mungkin ada satu orang di luar sana yang sedang berada di ambang kehancuran finansial, dan video ini bisa menyelamatkan hidupnya. Ingat baik-baik, usia boleh tua, tapi cara berpikir harus terus muda. Karena hanya dengan berpikir maju, kita bisa bertahan, dan bahkan tumbuh, di dunia yang terus berubah. Sampai jumpa di video berikutnya.